Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jawaban dari soal UTS. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nidia Putri Sumala BP 1811521012. Langsung saja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu kenapa data perlu di preprocessing dan jelaskan prosesnya. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu data preprocessing. Data preprocessing adalah suatu proses yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi data yang berkualitas, sehingga input yang kita gunakan adalah input yang baik untuk proses mining selanjutnya. Nah, pertanyaannya, kenapa data mentah harus diolah? Dari sekian banyak data yang kita punya, besar kemungkinannya data-data tersebut tidak lengkap. Ataupun data-data tersebut mengandung banyak noise atau kesalahan. Dan tidak jarang, data-data mentah itu tidak konsisten. Kenapa data mentah harus di preprocessing? Jika tidak, maka input yang dimasukkan pun tidak akan berkualitas. Jika data input tidak berkualitas, maka hasil dari mining selanjutnya tidak akan berkualitas, supaya tidak terjadi garbage in, garbage out. Yaitu, jika data input yang kita masukkan adalah sampah, maka outputnya pun adalah sampah. Langkah dari data preprocessing yaitu yang pertama, ada data cleaning. Data cleaning adalah stepnya terdiri dari mengisi missing value, mengidentifikasi outlier, menangani data noise, mengoreksi data yang tidak konsisten, dan menyelesaikan masalah redundancy. Next, selanjutnya yaitu data integration. Data integration adalah suatu langkah untuk menggabungkan data dari beberapa sumber. Data integration ini hanya kita lakukan jika data yang kita punya itu berasal dari berbagai sumber. Langkah yang dilakukan dalam data integration yaitu antara lain mengintegrasikan skema, mengidentifikasi masalah entitas, dan mendeteksi sekaligus menyelesaikan config. Selanjutnya, data transformation. Data transformation yaitu mengubah suatu data supaya diperoleh data yang lebih berkualitas. Step yang dilakukan dalam data transformation antara lain menghilangkan noise atau smoothing, mengagregasi data, generalisasi data, normalisasi data, dan pembentukan atribut. Next, data reduction yaitu adalah mereduksi dimensi dari data yang kita punya, dari data yang kompleks menjadi lebih simple. Step yang dilakukan di dalam data reduction antara lain agregasi data cube, reduksi dimensi, diskretisasi, dan kompresi data. Selanjutnya masuk pertanyaan kedua, yaitu misalkan data berikut akan dianalisis dengan atribut umur. Nilai umur adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, carilah mean, median, modus, mid-range, Q1 dan Q3, 5 data utama, dan subplotnya. Pertama, untuk mencari mean, rumus mean yaitu adalah jumlah data per banyak data. Jumlah data adalah 809 dan banyak data dibagi banyak data 27, maka meannya adalah 29,96. Untuk median yaitu adalah data ke-14 yaitu 25. Next, modus dari data-data sebelumnya yaitu 25 dan 35. Untuk mid-range, rumusnya yaitu data maksimum ditambah data minimum, di mana data maksimum adalah 70 dan data minimum adalah 13 dibagi 2. Mid-range-nya sama dengan 41,5. Untuk Q1 dan Q3, rumus dari Q1 yaitu X dalam kurung jumlah data ditambah 1/4. Jika jumlah data dimasukkan, maka didapat Q1 adalah X7 atau data ke-7 yaitu 20. Dan untuk Q3, rumusnya X dikali 3N tambah 1/4.
jika jumlah data dimasukkan, maka Q3 adalah X ke 21, yaitu 35. Selanjutnya, 5 data utama dari data sebelumnya. Yang pertama, data memiliki dua modus, yaitu 25 dan 35. Data merupakan data tunggal dan berjumlah 27. Data memiliki mean 29,96 dan median 25. Data memiliki mid-range 41,5 dan range-nya 25. Data memiliki Q1 20 dan Q3 35. Selanjutnya, support dan penjelasannya. Berikut adalah support yang didapat dari data-data sebelumnya. Dapat kita lihat di dalam grafik terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X adalah data umur dan sumbu Y adalah frekuensinya. Masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan curse of dimensionality, dan dijelaskan dengan contoh. Curse of dimensionality adalah tingginya dimensi data yang diolah. Jika jumlah atribut terus bertambah, sedangkan jumlah sampelnya tetap segitu atau terbatas, maka akurasi dari klasifikasi ini pada titik tertentu akan menurun. Jika hal ini terjadi, maka terjadilah fenomena curse of dimensionality. Nah, untuk contohnya, misalkan saja kita mau membedakan antara atlet tinju dan atlet sepak bola. Selain berat badan dan tinggi badan, mungkin kita bisa tambahkan observasi fisik lain, yaitu seperti lebar bahu, lingkar perut, dan berbagai informasi lain. Observasi tersebut mungkin akan membuat kedua atlet itu lebih mudah dibedakan. Pendapat ini sebenarnya benar. Pada umumnya, penambahan atribut pada suatu data akan membuat proses klasifikasi menjadi lebih mudah. Tetapi, jika jumlah atribut terus ditambahkan, sedangkan sampel yang kita punya hanya segitu atau terbatas, maka akurasi klasifikasi ini pada titik tertentu akan menurun. Fenomena inilah yang disebut dengan curse of dimensionality. Nah, sekianlah pembahasan soal UTS dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.